Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Evan Kosit Al-Fatah, NIM 515 Saya seorang mahasiswa program studi S1 Teknik Mesin, jurusan Teknik dari Universitas Tarumanegara Angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan secara singkat tentang roda gigi cacing, yang mana pada penjelasan ini akan saya jadikan sebagai bahan ujian akhir semester 5 saya dengan mata kuliah Ilmu Mesin 2 dengan dosennya yaitu Pak Agus Halim STMT. Baiklah, saya akan memasuki ke materinya. Yang pertama itu adalah, apa sih itu roda gigi cacing? Roda gigi cacing itu adalah jenis roda gigi yang terdiri dari satu atau lebih gigi dengan bentuk menyerupai skrat. Roda gigi cacing ini biasanya memiliki cekungan di tiap giginya. Cekungan ini bertujuan untuk mengubah titik kontak antara roda gigi dengan pinion atau poros cacing yang biasanya itu berupa titik menjadi berupa garis, sehingga kontak yang terjadi menjadi lebih lama dan dapat menghasilkan media transmisi daya tinggi. Untuk gambarannya itu ada di atas, yang mana itu sebelah kirinya itu adalah roda gigi cacing, yang tengahnya itu adalah poros cacing, dan sebelah kanannya itu adalah gabungan antara roda gigi cacing dan poros cacing. Nah, selanjutnya ciri-ciri roda gigi cacing. Ciri-cirinya itu yaitu kedua sumbu saling bersilang dengan jarak sebesar A. Biasanya sudut yang dibentuk kedua sumbu sebesar 90 derajat. Kerjanya halus dan hampir tanpa bunyi. Umumnya arah transmisi tidak dapat dibalik untuk menaikkan putaran dari roda cacing ke cacing atau mengunci sendiri. Pasangan roda gigi cacing terdiri sebuah poros yang mempunyai ulir luar dan sebuah roda cacing yang berkaitan dengan poros cacing tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah macam-macam roda gigi. Macam-macam roda gigi itu ada 3. Yang pertama itu adalah non-third-on gear, yaitu helical gear tanpa ada cekungan pada pasangan kedua roda gigi. Nah, yang kedua itu ada single third-on gear, yang mana cekungan itu hanya terdapat pada roda gigi. Nah, yang ketiga adalah double third-on gear, yang mana cekungan terdapat pada roda gigi cacing dan poros cacingnya. Nah, roda gigi cacing ini berfungsi dalam memindahkan tenaga atau putaran antara dua sumbu yang tegak lurus sesamanya. Nah, selanjutnya itu adalah apa sih, gaya apa saja sih yang terjadi pada roda gigi cacing itu? Nah, dalam penerusan putaran ulir cacing akan melakukan putaran sehingga akan menerima beberapa gaya. Di antaranya itu adalah, yang pertama itu ada gaya aksial, yang mana gaya ini bekerja sejajar dengan poros roda gigi cacing. Nah, yang kedua itu ada radial, yang mana gaya ini tegak lurus garis singgung, dan gaya ini menuju titik pusat roda gigi. Nah, yang ketiga itu adalah gaya tangensial, yang mana gaya yang sejajar dengan garis singgung. Perputaran gaya yang tangensial tergantung pada alur ulir gigi cacing tersebut. Apakah ulir tersebut berbentuk ulir kanan ataupun kiri. Nah, selanjutnya adalah keuntungan dan kekurangan roda gigi cacing. Ya, yang keuntungannya itu yang pertama itu adalah memberikan suatu input minimal dapat dihasilkan output dengan maksimal. Nah, roda gigi ini biasanya digunakan untuk kecepatan tinggi dengan kemampuan mereduksi kecepatan yang maksimal. Nah, roda gigi cacing ini menghasilkan perbandingan reduksi yang besar sehingga dapat menghasilkan putaran yang rendah namun mendapatkan torsi yang tinggi. Nah, kekurangannya itu dari roda gigi cacing ini yaitu memiliki efisiensi mekanis yang rendah, terutama jika sudut kisarannya kecil. Dalam kerjanya, cacing dan roda cacing ini terjadi gesekan yang cukup besar, sehingga dapat menimbulkan banyak panas. Oleh sebab itu, kapasitas transmisi roda gigi ini sering dibatasi jumlah panas yang timbul, sehingga gaya gesek yang ditimbulkan antara poros cacing dan roda gigi cacing sangat besar. Maka itu perlu dilakukan sistem pelumasan yang bagus. Nah, selanjutnya keberadaan roda gigi cacing. Nah, biasanya itu keberadaan roda gigi cacing itu biasanya ada di gearbox mesin, yang mana antara gearbox mesin motor ataupun mobil. Nah, secara umum worm gear ini tuh berfungsi untuk mengurangi kecepatan atau memperhalus gerak. Nah, efisiensi worm gear tergantung pada lead angle, kecepatan putar, pelumasan, kualitas permukaan, dan prosedur pemasangan atau perakitan. Nah, selanjutnya itu saya akan membahas tentang contoh soalnya. Nah, contoh soalnya itu diketahui sebuah roda gigi cacing dengan perbandingan roda gigi kemudi atau I-nya itu adalah 2. Jumlah gigi cacing atau Z1 itu
3 dan modul aksial atau MA itu adalah 2,4 mm dan jari-jarinya adalah 3,14. Nah, yang ditanya itu adalah jumlah gigi roll atau Z2. Yang kedua itu ada diameter tusuknya atau DML. Yang ketiga ada diameter jarak bagi roda cacing. Nah, yang keempat itu adalah diameter luar cacingnya. Nah, yang kelima ada diameter kakinya. Maka untuk mencari jumlah gigi roll atau Z2 itu yaitu Z1 dikali I, maka 3 kali 2 itu hasilnya 6. Nah, selanjutnya untuk mencari diameter tusuk. Nah, diameter tusuk itu rumusnya modul aksial dikali jari-jari. Nah, modul aksialnya itu adalah 2,4 dikali 3,14. Nah, hasilnya 7,353 meter. Nah, yang ketiga adalah diameter jarak bagi roda cacing atau D2. Nah, D2 itu rumusnya Z2 dikali modul aksial. Nah, Z2-nya itu udah ketemu yaitu 6. Maka dikali dengan modul aksialnya. Modul aksialnya itu 2,4 dan hasilnya itu adalah 144 mm. Nah, yang selanjutnya adalah diameter luar cacing atau DK. Nah, DK itu rumusnya D2 ditambah 3 mm. Nah, D2 itu didapat dari rumus tadi yang sebelumnya. Nah, 144 ditambah 3 itu hasilnya 147 mm. Nah, yang selanjutnya ada yang terakhir itu diameter kakinya. Nah, diameter kakinya itu rumusnya itu yaitu DML dikurang 2,4 mm. Nah, DML itu sudah diketahui tadi kita cari MA kali 3,14 yaitu 3,753. Maka 7,353 dikurang 2,4 itu hasilnya 4.953 mm. Begitu contoh sederhananya. Sebelum saya akhiri, saya hanya ingin memberi tanggapan tentang kuliah online mesin 2 ini. Saya rasa sudah sangat cukup baik dalam keadaan seperti ini. Semoga harapan saya untuk pandemi COVID-19 ini segera terselesaikan dan dapat kembali normal lagi. Lalu saya harap untuk kedepannya desain elemen mesin ini dapat kita perluas wawasannya lagi agar lebih baik. Sekian dari video ini. Apabila ada salah kata atau ketidakjelasan, saya minta maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.